Halo sahabat saya sekalian, jumpa lagi kita di channel yang satu ini, channel yang keren dan cerdas, channel YouTube Ramses Kartago dan rekan. Setelah dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso, perkara Kumala Wongso ramai kembali dibicarakan saat ini. Pihak kubu Kumala Wongso menyatakan akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut. Kejaksaan Agung menyatakan perkara ini sudah selesai karena sudah 5 kali disidangkan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan PK 2 kali. Dan seluruhnya keberatan-keberatan dari Jessica Kumala Wongso ditolak. Sehingga Kejaksaan Agung menyatakan, pihak Kejaksaan Agung mengatakan perkara ini sudah selesai. Namun perkara peninjauan kembali terhadap perkara Jessica Kumala Wongso ini ramai dibicarakan kembali. Kali ini kita akan membahas berapa kali PK itu dapat dilakukan. Saya hanya membahas dari segi aspek formil, tidak masuk dalam substansi atau pokok perkara. Mengenai pokok perkara, biarlah penasihat hukumnya yang mempermasalahkan itu. Pasal 263 ayat 1 KUHP menegaskan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas, risprak, atau lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van rent al vervolging, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian di dalam pasal 268 ayat 3 dikatakan, peninjauan kembali atau PK atas satu putusan hanya dapat diajukan 1 kali. Jadi berdasarkan KUHP, PK hanya dapat diajukan 1 kali. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU garis datar 11 Romawi /2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan pasal 268 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 kali. Mahkamah Konstitusi telah menganulir pasal 268 ayat 3 ini, sehingga mengatakan PK dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 kali. Bahwa ternyata masalah PK ini tidak diatur hanya dalam KUHP, tetapi diatur di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, dan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 yang pada pasal 66 ayat 1 menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PPUU /11 Romawi 2013 tanggal 6 Maret 2014 yang membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada angka 3 surat edaran tersebut dengan tegas menyatakan PK hanya dapat diajukan 1 kali. Mahkamah Agung berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU garis datar 11 Romawi /2013 tanggal 6 Maret 2014 tidak serta-merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana kita uraikan tadi di atas. Pada pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali, yaitu, perhatikan ya, apabila ada satu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain dalam perkara perdata maupun pidana. Ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, di mana pada angka 5 huruf B Kamar Perdata SEMA tersebut menyatakan ketentuan pada angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut. Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu di antaranya sudah ada putusan peninjauan kembali dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda termasuk putusan pidana, agama, dan tata usaha negara. Jadi dengan kata lain, peninjauan kembali lebih dari satu kali dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi ada syarat-syaratnya, yaitu tadi itu terhadap objek perkara atau terhadap perkara yang sama terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Jadi Mahkamah Agung tidak melarang PK lebih dari satu kali, memperbolehkan asal dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 tersebut. Saya kasih contoh misalnya kasus Sengkon Encarta. Pada kasus peninjauan kembali Sengkon Encarta sudah diputus melakukan pembunuhan. Namun ada seorang yang bernama Hugal mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Pengakuan seseorang ini tidak serta-merta diterima diterima sebagai bukti. Namun harus diuji, diperiksa, diteliti, dan diadili. Kemudian ternyata berdasarkan putusan pengadilan, Hugal ini terbukti melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang disangkakan dibunuh oleh Sengkon dan Karta. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan ini diajukanlah peninjauan kembali dan PK tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah novum, walaupun saya berpendapat lain. Menurut saya itu bukan novum. Jadi maksudnya dua putusan yang saling bertentangan, ada putusan lain yang beda amarnya dengan putusan yang sudah PK ini, barulah bisa diajukan PK kedua. Kalau tidak ada, ya tidak bisa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung ini. Harus itu syaratnya. Apa yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Biro Humas Mahkamah Agung yang mengatakan kasus ini memungkinkan disidangkan kembali bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh dalam SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, yaitu bila ada dua putusan yang saling bertentangan terhadap kasus atau objek yang sama. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak dapat dilakukan PK
Saya katakan ini syarat formil. Kalaupun itu dipenuhi, syarat itu dipenuhi, itu syarat hanya untuk mengajukan PK. Seperti saya contohkan, kalau saudara memenuhi syarat administrasi untuk masuk pegawai negeri, belum tentu saudara masuk pegawai negeri. Harus testing pegawai negeri lagi, lulus apa tidak. Jadi walaupun syarat formil sudah dipenuhi dan diterima PK-nya, namun alasan-alasan PK belum tentu dapat diterima. Bisa saja PK-nya ditolak atau tidak dapat diterima. Walaupun saya tidak setuju, hanya terdakwa saja atau terpidana saja yang dapat mengajukan PK. Namun kenyataannya itulah menurut undang-undang kita. Saya berpendapat JPU juga harus dapat mengajukan PK. Karena JPU ini kejaksaan mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Salam, sampai jumpa kembali.